Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pertama-tama perkenalkan, nama saya Tika Delvani Raffi. Saya berasal dari kelas 2C, Prodi BKPI, Bimbingan Khusus dan Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Nah, video ini bertujuan untuk membuat tugas mata kuliah teori-teori kepribadian. Sebelum masuk ke videonya, di sini saya akan memberikan apa saja yang terdapat dalam video ini. Yang pertama, membahas mengenai struktur kepribadian. Yang kedua, dinamika kepribadian. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Dan terakhir adalah contoh aplikasi teori kognitif Albert Bandura. Nah, materi yang saya bahas kali ini yaitu mengenai teori kepribadian dalam paradigma kognitif Albert Bandura. Sebelum menjelaskan apa itu struktur kepribadian dalam teori kepribadian Albert Bandura ini, saya akan menjelaskan pengertian dari teori kognitif sosial Albert Bandura. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925. Ia memperoleh gelar doktornya pada bidang psikologis melalui Universitas of Iowa. Nah, di mana pemikirannya ini juga berkaitan dengan tulisan Miller dan Dollar. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai struktur kepribadian. Albert Bandura memiliki 4 struktur kepribadian dalam teori kognitif sosial yang ia kembangkan, yaitu yang pertama ada sistem self, regulasi diri, efikasi diri sebagai produk tingkah laku, dan terakhir ada efikasi kolektif. Yang pertama membahas mengenai sistem self. Albert Bandura meyakini bahwa suatu hal yang ditentukan oleh self sebagai determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan para peramalan. Sistem self bukan suatu unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, namun lebih menuju kepada struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua ada regulasi diri, merupakan manusia memiliki kemampuan berpikir. Dengan kemampuan yang mereka miliki tersebut, mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadinya perubahan lingkungan diakibatkan oleh mereka itu sendiri. Nah, kata yang dimaksud dengan regulasi diri ini yaitu individu memiliki kapasitas untuk memotivasi dirinya yang bertujuan untuk menetapkan tujuan personal dirinya. Nah, tujuan itu yaitu untuk merencanakan strategi sebagai evaluasi dan memodifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada 3 efikasi diri, yaitu merupakan bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu, tergantung bagaimana resiprokal dan kondisi manusia itu sendiri. Terkhusus kognitif pada faktor di mana manusia merasa mampu dan tidak mampu dalam melakukan suatu tindakan. Bandura pun meyakini bahwa efikasi diri merupakan suatu bentuk elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri ini juga sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber efikasi diri. Efikasi diri atau yang disebut sebagai keyakinan kebiasaan diri tersebut dapat diperoleh dengan tingkatan diubah diturunkan. Nah, hal tersebut diyakini melalui kombinasi dan 4 sumber, yaitu pengalaman menguasai suatu prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan pengembangan emosi. Yang pertama yaitu ada pengalaman performansi. Disebut sebagai pengalaman performansi karena prestasi yang pernah dicapai pada masa lalu merupakan sebagai sumber. Nah, performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi masa lalu yang baik akan meningkatkan efikasi diri. Begitupun sebaliknya, pengaruh masa lalu yang buruk akan mempengaruhi dan menurunnya efikasi itu sendiri. Selanjutnya adalah pengalaman vikarius diperoleh melalui modeling sosial. Nah, ini berupaya meningkatkan ketika mengamati suatu keberhasilan orang lain.
Selanjutnya ada persuasi sosial, yaitu diperoleh, diperkuat, dan dilemahkan melalui persuasi sosial. Efikasi dari ini sangat mempengaruhi persuasi sosial, dikarenakan dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang sama, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Yang terakhir ada keadaan sosial, di mana keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu, seperti emosi yang kuat, takut, cemas, stres, bahkan dapat mengurangi stres pada sesuatu berlebih. Selanjutnya masuk ke dalam efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Albert Bandura, sumber pengatur tingkah laku yaitu resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan kepribadian itu sendiri. Efikasi diri menjadi salah satu variabel pribadi yang penting jika digabungkan dengan tujuan dan pemahaman mengenai prestasi akan membentuk perubahan tingkah laku yang tidak baik di kemudian hari. Setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-beda. Nah, tergantung kepada yang pertama yaitu kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah keadaan orang lain dan keadaan fisiologis ataupun emosional, ataupun rasa kelelahan atau kecemasan, apatis, dan juga murung. Yang terakhir masuk ke dalam efikasi kolektif. Efikasi kolektif yaitu keyakinan masyarakat mengenai suatu hal yang mereka lakukan bersama dapat menghasilkan suatu perubahan sosial. Tergantung dapat disebut sebagai efikasi kolektif dikarenakan Albert Bandura mengatakan bahwa sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan lebih baik dibandingkan bekerja secara efikasi individu ataupun sendiri-sendiri. Dikarenakan menurutnya efikasi diri dan efikasi kolektif bersama akan saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Selanjutnya masuk ke dalam dinamika kepribadian, merupakan unsur kedua dalam teori kepribadian ini. Nah, di mana dalam pandangan Albert Bandura, motivasi merupakan hal kognitif yang diawali dari dua sumber. Yang pertama, gambaran hasil untuk masa depan yang akan datang dan harapan keberhasilan didasarkan oleh pengalaman dan menetapkan serta pencapaian tujuan. Bandura pun meyakinkan bahwa penguatan menjadi penyebab seorang belajar. Namun, orang juga dapat belajar dengan diwakilkan oleh penguatan vikarius, penguatan yang ditunda juga tanpa belajar. Selanjutnya kita masuk kepada unsur ketiga dalam teori perkembangan kepribadian, yaitu ada dalam kepribadiannya, Bandura meyakini ada 4 hal yang dapat mempengaruhi proses perkembangan, yaitu ada belajar melalui observasi, yang kedua modeling merubah tingkah laku, yang ketiga faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi, dan yang keempat ada dampak belajar. Nah, sekarang kita membahas mengenai belajar melalui observasi, yaitu menurut Albert Bandura, belajar melalui observasi dibandingkan belajar dengan sendiri-sendiri. Nah, dikarenakan orang lain akan mendapatkan banyak simpati ataupun banyak suara terhadap sesuatu yang ia lakukan. Dalam belajar melalui observasi juga ada 2 hal yang dilakukan, yaitu ada peniruan dan modeling. Di mana yang A, peniruan ataupun disebut dengan modeling, itu mengacu kepada sesuatu pengamat yang menurut tingkah laku modeling. Nah, misalnya ada pengamat yang mengamati suatu tindakan seseorang, maka ia akan lebih banyak berespon ataupun melakukan hal yang lebih dibandingkan si model. Dia akan meniru apa yang dilakukan dengan si model. Nah, sedangkan modeling tingkah laku baru ini lebih mengacu kepada memfokuskan diri terhadap tingkah laku yang lama. Misalnya masih saling berkaitan dan keterkaitannya masih sangat spesifik. Nah, selanjutnya itu adalah modeling merubah tingkah laku lama. Ada 2 yang di sini, modeling simbolik dan modeling conditioning. Maksud dari kata modeling simbolik ini lebih mengacu kepada peniruan secara simbol. Misalnya entah itu penonton film melihat sesuatu, misalnya kita melihat ada kucing yang dibunuh. Nah, kita kayak merasa ingin melakukan hal yang sama, kita ingin meniru. Nah, kadang film juga menjadi pengaruh buruk.
Selanjutnya itu adalah modeling conditioning, itu lebih mengacu kepada mempelajari respon emosional seseorang, seperti itu. Lebih berfokus pada melihat bagaimana respon emosi seseorang. Selanjutnya ya ada faktor-faktor penting nih, membahas mengenai 4 aspek. Yang pertama perhatian. Nah, perhatian di sini yaitu sebelum mencari online terkadang kita itu lebih ingin dilihat lebih dulu. Nah, hal itu perhatian ini juga dipengaruhi oleh asosiasi pengamat terhadap modelnya, seperti misalnya sifat model atau hal apa yang dilakukan oleh model. Yang kedua adalah representasi, di mana tingkah laku yang akan ditiru itu disimbolisasikan itu dengan dengan ingatan apa yang ingin kita lihat. Itu kadang kita melihat sesuatu terus kita ingat baru kita lakukan. Nah, selanjutnya itu ada peniruan tingkah laku model. Nah, dimana itu lebih kepada jika penguat ini sudah banyak sekali mengamati si model, maka ia akan mempertanyakan apa yang ia lakukan sudah benar atau belum, apa yang langkah yang ia capai itu sudah sama atau belum dengan si model. Selanjutnya yang D-nya itu ada motivasi dan penguatan. Nah, dimana maksudnya itu adalah belajar melalui pengamatan itu lebih efektif dibanding belajar tanpa melakukan pengamatan, dikarenakan melakukan pengamatan ini kita lebih berfokus pada sesuatu yang dicapai. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dampak belajar. Maksudnya dapat dampak belajar dari perkembangan kepribadian ini juga, yaitu ada memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama itu pemberian informasi, dan dimana memberikan informasi apa yang dilakukan oleh si pengamat atau pemodel. Nah, yang kedua ada memotivasi tingkah laku yang akan datang. Nah, maksudnya itu menyajikan apa yang dapat dibayangkan secara simbolik, misalnya hasil tingkah laku yang dilakukannya dan bertingkah laku dengan sesuai atau tidaknya dirinya, seperti itu. Dan terakhir ada penguat tingkah laku, di mana keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu aplikasi. Nah, aplikasi yang dimaksud di sini juga itu terdapat 3. Yang pertama ada psikopatologi, yang kedua ada psikoterapi, dan juga metodologi. Di sini saya akan membahas mengenai satu persatu aplikasi ini. Nah, psikologi menurut Bandura yaitu sependapat seperti tingkah laku efektif mengurangi reaksi kecemasan. Nah, di mana juga dalam psikopatologi ini terdapat jadi bahan penting, yaitu yang pertama adalah reaksi, yang kedua ada fobia, dan ketiga ada agresif. Nah, di mana reaksi depresi ini lebih berpacu pada penetapan tujuan yang terlalu rentan mengalami kegagalan. Nah, mengakibatkan seseorang melakukan depresi atau seseorang dapat melakukan depresi dikarenakan dia tidak berhasil. Nah, seorang yang melakukan reaksi depresi ini lebih merasa bahwa dirinya tidak dapat melakukan hal yang lebih. Maksudnya dia selalu merasa dirinya kurang dan selalu mendapat kegagalan. Nah, yang kedua ada fobia. Nah, di mana fobia ini disebut juga sebagai rasa ketakutan yang berlebihan. Misalnya dia itu seperti takut melakukan hal dan terbata-bata jika melakukan suatu hal-hal yang ia inginkan. Nah, perasaan yang takut yang sangat kuat ini biasanya akan menimbulkan sesuatu dampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Misalnya takut terhadap anjing atau takut dengan ketinggian. Nah, dan terakhir ada agresif, di mana menurut Bandura bahwa agresif diperoleh melalui pengamatan langsung dengan reinforcement positif dan negatif seperti latihan ataupun perintah dan keyakinan ganjil maupun keyakinan genap. Nah, di mana di sini itu agresif itu lebih berpacu kepada emosi yang berlebihan. Misalnya selanjutnya ada psikoterapi ya. Nah, yang dimana psikoterapi ini sama halnya dengan rasa emosi atau respon yang diperoleh secara langsung melalui tingkah laku yang tidak ia kehendaki. Maksudnya itu psikoterapi ini lebih digunakan untuk meningkatkan sikap fleksibilitas, kebebasan, dan juga kebahagiaan dalam hidup seseorang. Contohnya jika orang tak penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang dia takutkan tersebut. Nah,
dalam psikoterapi ini juga terdapat 3 treatment dan 3 tingkatan untuk melihat perkembangan. Yang pertama itu ada tingkat induksi perubahan. Nah, di mana tingkat induksi perubahan ini misalnya menghilangkan rasa ketakutan sehingga dia berani melewati atau misalnya melihat sesuatu yang ia takuti. Nah, yang kedua ada tingkat generalisasi, di mana tingkatnya lebih tinggi, yaitu merasa dirinya tidak takut lagi untuk memegang ataupun lebih mendekatkan diri kepada apa yang ia takutkan. Nah, tingkat pemeliharaan ini lebih tinggi lagi dibanding 2 tingkat sebelumnya. Kita sudah sampai di terakhir, yaitu ada metodologi. Nah, terakhir aplikasi metodologi yang dilakukan oleh Albert Bandura, yaitu menilai penelitiannya, ia meneliti masalah dunia nyata di dalam laboratorium, seperti misalnya agresif, fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan kemampuan matematik pada seorang anak. Nah, tujuan dari metodologi ini yaitu untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Keputusan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.